Kalian tahu gak sih apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan di dunia maya menggunakan media digital. Perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya melalui media sosial, aplikasi chat, platform game, dan aplikasi lain. Cyberbullying biasanya dilakukan secara berulang dan dalam waktu yang lama terhadap seseorang, di mana korban tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Ada perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan ini dapat mengacu pada fisik, finansial, maupun mental. Kegiatan lain yang juga merupakan cyberbullying antara lain seperti berikut. 1. Penggunaan akun palsu atau akun orang lain untuk mengirim pesan jahat, mempermalukan, melecehkan seseorang. 2. Trolling, pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau online games. Perundungan di dunia nyata dan di dunia maya dapat berlangsung secara bersamaan. Tetapi di dunia maya, perundungan selalu meninggalkan jejak digital. Jejak digital ini dapat digunakan sebagai bukti dalam laporan ke pihak yang berwajib. Cyberbullying kerap menyebabkan korban mengalami tekanan yang lebih parah dari perundungan di dunia nyata karena sifat cyberbullying yang tidak mengenal batas waktu dan geografis. Perbedaan perundungan di dunia nyata dan di dunia maya tampak sebagai berikut. Bullying, perundung dapat diidentifikasi dan terbatas pada lokasi tertentu. Sedangkan cyberbullying, perundung dapat anonim dan sulit untuk diidentifikasi dan tidak terbatas pada lokasi tertentu. Dan adapun tips jika kalian dan teman kalian menjadi korban cyberbullying. Langkah pertama, berusaha atau mengarahkan teman untuk tidak membalas dan tetap tenang. Kalian dapat melaksanakan atau membantu teman kalian dengan melakukan hal berikut. A. Menghapus konten perundungan. B. Untek dari gambar. C. Blok perundungan. D. Dan melaporkan kejadian tersebut ke orang tua, guru, wali, atau konselor di sekolah. Kalian atau teman kalian diharapkan tidak terpengaruh dengan perundungan tersebut dan guru dapat membesarkan hati peserta didik. Berikut tips untuk menghentikan cyberbullying tanpa menghindari akses ke internet. Jawaban menurut UNICEF, menggunakan internet memiliki banyak manfaat. Namun, internet juga memiliki banyak risiko ketika menggunakannya, termasuk cyberbullying. Jika kita menjadi korban cyberbullying, bisa saja kita menghapus aplikasi tertentu dan tidak menggunakan aplikasi tersebut untuk beberapa saat. Namun, tidak menggunakan internet untuk jangka panjang bukanlah solusi yang tepat. Korban cyberbullying tidak melakukan hal yang salah, jadi mengapa harus dirugikan? Bahkan, mungkin hal ini bisa ditangkap oleh perundung bahwa perilakunya bisa diterima. Kita semua menginginkan cyberbullying dihentikan, maka pelaporan cyberbullying sangat penting. Kita perlu bijaksana tentang apa yang akan kita bagikan atau sampaikan. Tulisan yang kita bagikan mungkin bisa menyakiti orang lain. Kita perlu bersikap baik satu sama lain secara online dan dalam kehidupan nyata. Bagaimana jika kalian dan teman kalian menjadi korban cyberbullying? Langkah pertama, berusaha atau mengarahkan teman untuk tidak membalas dan tetap tenang. Kalian dapat melaksanakan atau membantu teman kalian dengan melakukan hal berikut. A. Menghapus konten perundungan. B. Untek dari gambar. C. Blok perundung. D. Dan melaporkan kejadian tersebut ke orang tua, guru, wali, atau konselor di sekolah. Kalian atau teman kalian diharapkan tidak terpengaruh dengan perundungan tersebut dan guru dapat membesarkan hati peserta pendidik. Bagaimana cara mencegah informasi pribadi agar tidak digunakan untuk memanipulasi atau mempermalukan kita di media sosial? Jawaban menurut UNICEF, kita harus berhati-hati sebelum memposting atau berbagi apapun secara online di internet. Kita harus berpikir apakah sesuatu yang kita bagi akan merugikan atau menyakiti orang lain. Jawaban menurut UNICEF, menggunakan internet memiliki banyak manfaat, namun internet juga memiliki banyak risiko ketika menggunakan, termasuk cyberbullying. Jika kita menjadi korban cyberbullying, bisa saja kita menghapus aplikasi tertentu dan tidak menggunakan aplikasi tersebut untuk beberapa saat. Namun tidak menggunakan internet untuk jangka panjang bukanlah sesuatu
bukanlah solusi yang tepat. Korban cyberbullying tidak menggunakan hal yang salah. Jadi mengapa harus rugi? Bahkan mungkin hal ini bisa ditangkap oleh perundungan bahwa perilaku juga bisa diterima. Kita semua menginginkan cyberbullying dihentikan, maka pelapor cyberbullying sangat penting. Kita perlu bijaksana tentang apa yang akan kita bagikan atau sampaikan. Tuliskan yang bisa kita bagikan mungkin untuk menyakiti orang lain. Kita perlu bersikap baik salah satu nama lain secara online dan dalam kehidupan nyata.